Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akhwati wa ummahati, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memujinya dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan baik, dalam kondisi sehat walafiat, maka kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang telah menyempurnakan amal-amal saleh. Dan ketika mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Keadaan susah, keadaan belum paham, keadaan kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar, maka senantiasa untuk mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu, di pertemuan kita kali ini hendaknya kita meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di pelajaran yang ke-11, Ad-Darsul Hadiya Asyarah fi Safhati Wahid wa Sittun, di halaman 61, pelajaran yang ke-11, kita akan membahas tentang beberapa hal yang sudah kita pelajari. Ya. Contoh pelajaran yang pertama, kita masih ingatkah Ummahat kita belajar tentang apa? Mubtada khobar. Sahih, mubtada wa khabar. Ya. Lalu di pelajaran kedua, ketiga kita mempelajari kaidah apa? Ada yang masih ingat? Kaidah dalam memahami apa? Ya, di sini ada Ummahat ya, Masya Allah. Lumayan yang hadir. Ada Ibu Dede, Ibu Dewi izin menyimak, Ibu Esa, Ibu Handayani, Ibu Lukita juga izin menyimak, Bu Rina, Bu Runi, dan Ibu Teta. Ya. Kaidah apa? Kaidah tentang apa? Huruf. Huruf apa, Umahat? Huruf jar. Huruf jar. Ya. Lalu kita juga mempelajari yang namanya bukan mubtada. Kalimat kepemilikan namanya apa? Mudhof wa mudhofun ilai. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Belum lagi kita belajar isim isyarah gitu ya, isim istifham, kata tanya, kata tunjuk, ya. Dan domir, ya. Domir kita pelajari juga kan ya. Lalu muzakkar muannas ya, dulu ya. Mudah-mudahan masih ingat Ummahat. Wa muannas. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, di pelajaran ke-11 ini adalah kumpulan rumus-rumus atau kaidah atau susunan ya dan jenis-jenis isim yang sudah kita pelajari. Dahulu kita pernah belajar yang namanya isim isyarah ya. Apa isim isyarah artinya, Ummahat? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Ada isim istifham. Pernah dengar isim istifham namanya apa?
Ini dulu ini pertama-tama yang ada kata ahada, mahada, madzalika. Kata tanya namanya ummahat. Isim istifham itu namanya kata tanya. Ya, pahim tuna insyaallah. Fahimna. Ada yang Nah, namanya Ustaz. isim domir. Apa artinya isim domir? Kata ganti, Ustaz. Ganti. Ganti, sahih. Ya. Dan berbagai macam isim yang lainnya. Ya. Maka dari itu di pelajaran yang ke-11 itu dalam bentuk cerita. Ya, dalam bentuk cerita yang berjudul Baiti. Apa artinya Baiti, Ummahat? Rumahku. 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 Dia masuk ke kaidah yang mana nih, Ummahat? Ada yang tahu? Domir ya, Ustaz? Ya, ada domirnya, betul. Karena Baiti. Baiti. Nah, di sini ya domirnya, domir ana. Ya. Nah, selain itu dia masuk dalam kaidah apa? Baiti itu rumah milikku. Artinya kan baiti, rumah milikku. Berarti dia susunan apa? Mudhof wa mudhofun Iya, ilaih. betul sekali. Sahih. Ya. Baiti itu termasuk dari susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Baitnya adalah mudhaf, ya, ya-nya ana itu adalah mudhafun ilaih. Jadi harus perlu diingat ya Ummahat, semua kosakata yang bersandingan dengan domir muttasil maka dia menjadi susunan mudhaf wa mudhafun ilaih karena kan kepemilikan. Ya, misalkan eh apa namanya? Sayyarati apa artinya? Mobilku. Mobilku. Mobil. Ya, kalau bahasa bakunya mobil milikku kan begitu ya. Nah, maka itu termasuk bagian dari susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Fahim tuna insyaallah. Fahimna, Fahimna insyaallah, Ustaz. insyaallah. Ya, lalu ada juga yang ketinggalan nih, namanya kaidah naat man'ut. Sudah pernah dipelajari belum ini? Sudah. Oh, sudah ini. Ya, naat man'ut. Apa naat man'ut? Apa yang Ummahat ketahui? Sifat dan yang disifat. Betul sekali, sifat dan yang disifati. Ya, ini harus diingat-ingat juga karena ada di buku ini di pelajaran yang ke-11 ya. Baik, agar kita lebih hidup dan lebih ramai, bisa yang tidak menyimak bisa dinyalakan mic-nya, kita baca bersama-sama. Ana akan bacakan, Ummahat ikuti sama-sama. Ya. Silakan bisa dinyalakan di sini yang tidak menyimak Ibu Dede ya, Ibu Esa, Ibu Runi, Ibu Handayani, Ibu Teta ya, biar ramai di Zoom ini ya. Baik, kita akan mulai. Ana akan bacakan, Ummahat ikuti sama-sama. Baiti, Baiti. 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 hadza baiti, Hada Hada baiti. baiti. baiti amamal masjidi, Baiti Baiti amamal masjid. amamal masjidi. baiti jamilun, Baiti Baiti jamilun. jamilun. fihi hadiqatun sagiratun, Fihi Fihi hadiqatun hadiqatun saghiratun. saghiratun. hadhihi ghurfati, Hadhihi Hadhihi ghurfati. ghurfati. fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, Fiha Fiha nafidatun nafidatun kabiratun wa kabiratun wa mirwahatun mirwatun jamilatun. jamilatun. hadza sariri, Hadza Hadza sariri sariri. wa hadza kursiyyi, wa Wa hadza hadza kursi. kursi. wa hadza maktabi,
Wa hadza Hadza maktabi. maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Ya. Wa haqibati tahtal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Maftuhatun. Ya. Nah, Maftuhatun. ya, maftuhatun. Kita bahas dulu ya satu paragraf nih. Faqrah al-ula. Faqrah artinya paragraf. Ya. Kita mulai dari kata baiti, rumahku. Ada istilah baiti jannati. Apa artinya, Umar? Rumahku surgaku. Ya, apakah sudah merepresentasikan kondisi rumah kita? Bahwa rumah kita ini adalah rumahku surgaku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah, ya. Karena di antara sebab dan ciri baiti jannati itu para ibu atau para istri itu betah di rumah, ya, dibandingkan keluar rumah, ya. Di rumah ke barat-baratan dan di luar rumah ke Arab-Arapan. Itulah istilah, ya, zaman sekarang. Harusnya begitu. Jangan sampai di rumah ke Arab-Arapan, di luar rumah ke barat-baratan, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Kita mulai hadza baiti. Apa artinya nih hadza baiti? Ini rumahku. Ini rumahku, dan kita harus tahu ya, ini rumahku ini susunan apa? Ada yang tahu nggak, Umahat? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu baitinya. Nah, kan ada Khobar. Nah, ya Umahat harus tahu bahwa setiap kalimat yang diawali dengan kata isim atau isim isyarah, isim apa saja bentuknya, maka dia pasti susunan mubtada khobar. Ya. Contohnya hadza baiti. Hadza adalah mubtada, khobarnya apa? Baiti. Ya, rumahku. Nah, di dalam khobar, ini kan khobar ya namanya. Ada susunan apa namanya? Mudhof ilaih. Mudhof. Mudhofun Ya. Wa mudhofun ilaih. Mana mudhofun ilaihnya? Sama Ya. itu. Ana ya, domir ana. Ana. Iya. Domir ana, ya, mudhofun ilaih. Jadi seperti itu, Mahat. Ini kalimatnya semua kan diawali dengan isim. Pasti dia susunan mubtada khobar. Cuman yang jadi pertanyaan, ini mubtada khobar, mubtadanya ada apa, khobarnya ada apa? Ya, isinya apa? Apakah murni dia basic mubtada khobar saja atau ada kemasukan yang lain? Nah, kita lihat nih pada kalimat berikutnya. Baiti amamal masjidi. Apa artinya, Ummahat? Rumahku di Rumah depan. saya di depan masjid. Nah, rumah saya di depan masjid. Kata baiti amamal masjidi. Ini kita pancing sedikit ya. Nanti Ummahat insya Allah akan lebih paham. Amamal masjid. Mana ini susunan apa namanya? Ayo, Dorof. yang tahu. Semuanya baiti amamal masjid ini susunan apa namanya? Mubtada khobar juga deh. Mubtada khobar juga, Ustaz. Mubtada khobar juga. Mana mubtadanya? Pertanyaan. Baiti. Baiti mubtadanya. Khobarnya? Amamal masjid. Amamal masjid. Amamal masjidi. Ini mubtada, Anda tulis mim ya. Khobar itu kho ya. Khobar. Nah, di dalam mubtada ada apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, di sini ada yang namanya mudhof
wa mudhafun ilaih. Ya, di susunan mubtada'nya. Kalau amamal masih di khobarnya ada apa? Naat man'ut. Hmm? Amamalnya zorof. Kata Mm-mm. keterangan Iya, kata keterangan tuh khobar namanya, Umahat. Kata keterangan. Di dalam kata keterangan itu ada yang namanya apa namanya nih? Adzor, zarfu. adzorfu, zorof, ya, zorof, ya. Dan ini namanya boleh ditulis ya. Namanya isim majrur, ya, afwan. Isim majrur. Ya, ini kata baru nih. Tapi Umahat harus pelajari. Isim majrur adalah sebuah kata yang harokat akhirnya kasroh. Simple. Itu istilah aja dalam bahasa, dalam ilmu nahu, ya, bahwa al-masjidi ini bagian dari isim apa? Isim apa, Umahat? Ini namanya isim apa? Majrur. Majrur, ya, karena dia kasroh. Kasrohnya karena sebab apa ini namanya? Ada zorofnya. Ada Ada zorof. Harus ada zorofnya zorofnya. kemasukan. Iya, betul sekali, ya. Isim majrur. Ini namanya apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya memetakan. Aduh, susah ya. Mendeskripsikan tempat. Mendeteksi, Deskripsi. mendeskripsikan, ya, atau menjelaskan susunannya. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu namanya i'rab, ya, i'rab. I'rabun. I'rab itu adalah mendeteksi dari sebuah kalimat ini, menjelaskan kalimat ini kalimat apa. Oh, ini kalimatnya kalau dalam bahasa Indonesia, oh ini namanya subjek, predikat, objek. Objeknya demikian ini, subjeknya ini. Oh, kata keterangannya seperti ini. Nah, itulah namanya i'rab. Jadi kalau ditanya i'rabnya apa? Baiti amamal masjidi. Oh, baiti mubtada. Amamal masjidi adalah khobarnya. Di dalam baiti ada namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, di dalam khobar amamal masjidi ada dzaraf dan isim majrur. Apakah terlalu cepat? Enggak, Ustadz. Enggak ya, alhamdulillah. Ya, ini yang enggak Ibu Esa, yang lain juga gimana? Aman, Ustadz. Aman ya, Sedang-sedang saja, alhamdulillah. Ustaz. Sedang-sedang saja ya, karena kelas D ini kelas yang udah mahir-mahir semua insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Kalimat berikutnya, baiti jamilun, apa artinya? Rumahku indah. Rumahku sangat indah. Ah, Indah. Indah. Rumahku sangat indah indah. apa indah aja? Indah. 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 Jangan ditambah-tambahi. Iya, Jamilun. Ustaz Afwan. Oh enggak apa-apa. Namanya belajar ya. Kalau indah sekali jamilun jiddan. Dan Iya, jamilun jiddan. Kalau indah sekali, ya, bisa dipahami ya. Jadi baiti jamilun ini susunan apa? sifat yang sifat itu Ustaz ya. Tadi namanya. Hmm, 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 hmm. Mana? Apa baiti jamilun? Naat man'ut. Ah, nah Sifat ini yang masih disifati apa sih? Sifat sifat di yang sini. disifati. Naat man'ut ini masih Naat man'ut ya. mengikuti susunan Bukan ya? bahasa Indonesia nih. Mentang-mentang jamilun sifat jadinya, wah ini susunan sifat ini. Yang disifati, ya. Perhatikan Umahat, susunan sifat dan yang disifati dengan kata sifat beda. Kata sifat itu tidak harus mengikuti susunan sifat dan yang disifati. Ya, contoh Hamidun Jamilun, apa artinya? Hamid. Hamid. Tampan. Hamid. Hamid tampan, kan gitu ya? Hamidun Jamilun. Berarti ini susunan apa? Mubtada khobar.
Tadi naat man'ut, sekarang mubtada khobar. Iya, mubtada khobar Ustadz Nah, salah. betul mubtada khobar berarti baiti masih sama ummahat, baiti jamilun. Artinya apa? Rumahku indah. Nah, mana mubtadanya, mana khobarnya? Baiti mubtada Ustadz. Baiti mubtada. Mubtada, khobarnya jamilun. Dalam Jamilun. baiti Jamilun. ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, kecuali kalau ditambahkan. Nah, di kalimat berikutnya nih, baru ada naat man'ut. Kita lihat ya. Pada kalimat Iya. berikutnya. Fihi Hadikotun. hadikotun sogirotun. Artinya apa, Umhat? Sogirotun. Di dalamnya Di dalam ada Dalamnya dalam ada taman yang taman yang besar, kecil. yang kecil ya, Ustadz. Di Iya, dalam ini- taman yang kecil. Di Ini dalamnya taman ada apa taman kebun? yang kecil. Di hadik dalamnya Taman apa kebun? taman. taman. Apa taman bahasa Arabnya? Taman Tam- apa kebun? Zulfan. Kebun apa kebun? Bustan. Kalau kebun bustan. Ya. Yang betul bustan, Pak. Bustanun. Ya, bustanun. Ya, artinya adalah Kebun. kebun. Ya, bustan. Ya. Berarti kalau hadiko apa hadiko? Halaman ya. Halaman itu taman, sahatun. Ustaz. Kebun artinya hadikotun. Ya. Fihi itu artinya adalah fi baiti maksudnya. Domir muttasil. Di dalam rumahku ada kebun yang kecil. Kebun loh, bukan taman. Ini kita bicara bukan di Indonesia. Di Wah. Arab. Iya. Ya. Di Arab itu kalau sudah punya kebun itu orang kaya. Kaya raya. Karena kebun itu mahal. Buat kebun di Arab itu mahal. Kalau kita ya orang-orang kampung ya yang punya kebun di rumahnya ya, di samping rumahnya, di area rumahnya, kan di dalam rumah itu nggak harus di dalam ya, tapi bisa di area ya, seperti itu. Nah, fihi hadikotun sogirotun. Nah, ini susunan apa? Fihi hadikotun, Naat man'ut. langsung naat Itu man'ut ya. mubtada khobar dulu Ustadz ya. Iya betul, jangan langsung naat man'ut Fihinya umahat. mubtada. Fihi mubtada sahih. Mubtada. Khobarnya yang mana? Hadikotun Hadikotun sogirotun. sogirotun. Hadikotun sogirotun namanya khobar. Di dalam khobar ada apa? Naat man'ut. Naat man'ut. Naat man'ut. Ini naatnya. Naatnya itu yang ini sifat ya. Nun. Ana tulis nun biar cepat. Man'utnya mim juga ya. Man'ut ya. Nah, naat man'ut itu sifat yang disifati itu ciri-cirinya adalah harus sama sifatnya dengan yang disifatinya. Kalau tadi baiti jamilun, jamilun dengan baiti dia berbeda ya, dia berbeda. Berbedanya apa? Jamilun itu dia tanwin, baiti tanpa tanwin. Sedangkan ini kan hadikotun sogirotun. Ya, harokat akhirnya sama. Tak marbuto sama. Sogirun kan sogirotun mengikuti hadikotun. Nggak pakai alif lam, nggak pakai alif lam. Nah, itu namanya susunan naat man'ut. Itu baru sifat. Fahim tunan insyaallah. Fahim. Insyaallah Ustadz. Fahimna insyaallah. Iya, fahim insyaallah. Nah, kita lihat dengan kosakata yang berbeda. Hadhihi gurfati. Apa artinya, Umar? Ini Ini kamar. kamarku. Ya, Kamarku. ini kamarku. Susunan apa itu? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Hadhihi. Hadhihi khobarnya yang mana? Gurfati. Gurfati. Di dalam khobar ada apa? Mudhafun ilaih.
Mudhaf Domir wa ya? mudhafun ilaih. Iya, domir mutasil itu menjelaskan bahwa kepemilikan untuk si kamar, kamarku, kamar milikku, ya. Nah, ada isim domir menempel kepada gurfah, ya. Seperti itu. Fahim tuna insyaallah. Fahim. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, kita lihat lagi nih pada baris berikutnya. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Apa artinya ummahat? Di Di dalam dalam kamarku kamarku ada ada jendela yang Jendela yang besar dan dan kipas angin yang bagus. yang bagus, yang indah. Kipas angin yang bagus ya, yang indah. Ya, bagus nggak harus mahal. Ya, yang penting bagus dipakai, digunakan, enak dilihat. Nah, fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Tadi sudah dijelaskan artinya. Ini susunan apa ummahat? Fiha Hmm, mubtada. perlu. Iya, Mubtada tak perlu khobar. pikir mubtada panjang. khobar. Kabiratun-nya Iya. itu tadi naat man'ut. Fiha mubtada. Iya, Nafidatun kabiratun khobar. betul sekali. Jadi fiha itu mubtada, nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, panjang itu namanya khobar. Ya, khobar itu setelah mubtada pasti itu. Ya. Mau dia kosakatanya ada 10 ya setelah mubtada itu khobar juga. Ya, itu khobar juga. Nah, fiha itu adalah mubtada, di dalam mubtada itu ada huruf jar dan domir ya. Ada isim domir. Domir apa namanya yang menempel dengan huruf jar? Ada yang tahu? Muttasil. Domir muttasil, Masya Allah. Sahih. Ya. Nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun adalah khobar. Di dalam khobar ada naat man'ut. Naat man'ut yang pertama adalah naatnya kabiratun, man'utnya adalah apa? Nafidatun. 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 Ya. Kan aslinya kabirun ya, tapi karena tak marbutoh si man'utnya nafidatun, maka menjadi kabiratun. Ya. Wa mirwahatun jamilatun, naat dan man'ut yang kedua. Naatnya yang mana? Jamilatun. Jamilatun. Ya. Mirwahatunnya jadi apa? Man'ut. Man'ut. Man'utnya ya yang disifati. Ya. Sahih. Ya, ini sekarang udah kebaca ya. Jadi nggak perlu Anda tulis lagi. Sudah bisa diterawang. Diterawang, diraba, dan di apa? Dilihat ya. Dilihat, diterawang, diraba. Ya, sudah ada bayangan insya Allah. Berikutnya, hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Apa artinya ummahat? Ini ranjangku. Ini ranjangku dan ini kursiku dan Ini ini kursiku dan mejaku. ini mejaku. Ya, sahih. Ya, ada hal menarik pada kalimat ini, ummahat. Ya, kalau Ana bertanya terlebih dahulu, ya, biar nanti ummahat makin bingung ya, insya Allah. Kita lihat, mana mubtadanya? Hadza. Terus kabarnya yang mana? Sendiri. Khobar sariri. Sariri. Udah itu aja. Terus mubtada lagi. Mubtada lagi. Iya, sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mubtada itu diawali dengan isim isyarah di antaranya. Jadi kalau umat lihat nih, wah ini kok di kalimat sebelumnya dengan kalimat yang ini kok beda ya. Yang pertama fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, kan ada wa-nya. Kenapa nggak menjadi mubtada khobar lagi gitu ya? Karena tidak ada isim isyarah atau disebut dengan isim ma'rifah. Pernah dengar gak isim ma'rifah? Iya. Iya. Apa isim ma'rifah? Kan pernah dengar. Pernah dengar belum tentu tahu Ustaz gitu. Enggak juga. Tidak beralif lam ya? Kebalikannya. Yang beralif lam.
Iya, namanya mubtada itu wajib ismul ma'rifah. Ya, ma'rifah. Ya, isim ma'rifah itu contohnya yang menggunakan alif lam, al-kitabu. Tapi nggak harus menggunakan alif lam. Ya, contoh lain hadza. Ya, huruf jar yang bertemu dengan domir. Fiha. Ya, pokoknya kalau bertemu dengan domir, maka dia menjadi isim ma'rifah. Baiti. Ya, dia menjadi isim ma'rifah meskipun nggak pakai alif lam. Ya, huwa. Nah, nama orang Hamid meskipun nggak pakai alif lam. Nama orang ya ma'rifah karena sudah diketahui ya namanya Hamid. Hamid itu laki-laki, nggak mungkin perempuan. Sudah Ya, jelas. sudah jelas ya. Kecuali apa namanya yang tidak menggunakan alif lam, benda ya benda yang tidak menggunakan alif lam dan dia tidak kemasukan domir muttasil. Contohnya baitun, jamilun ya, nih jamilun nih. Yang di bawah nih jamilun. Itu namanya isim nakirah. Isim nakirah. Nah, mubtada wajib isim ma'rifah dan khobar wajib nakirah. Ya, kecuali dia menjadi keterangan yang lebih panjang, ya, seperti pada beberapa kalimat, contohnya hadhihi gurfati, ya kan gurfati baiti itu kan isim ma'rifah ya, betul tidak Iya, Ummahat? iya. Iya Betul. betul. Tapi karena dia di belakang, isim ma'rifah yang di belakang, maka dia tidak menjadi mubtada tapi menjadi khobar. Ya, fahimtunna insyaallah. Masih pusing yang terakhir. Masih pusing, nggak apa-apa ya. Karena memang harus dibuat pusing Ummahat. Kalau belajar tidak pusing, namanya bukan belajar, ya, Mengajar. mengajar. Kalau sudah bisa, buat apa belajar kan gitu ya. Tujuannya belajar kan apa? Irtifa'ul jahal, mengangkat kebodohan. Jadi pinter, jadi paham. Kalau sudah paham, ya namanya bukan belajar lagi, gitu ya. Minimal kita pahamnya sedikit ya. Nanti akan lebih paham lagi kalau kita lihat kalimat berikutnya. Nah, kalau begitu kita loncat dulu nih kalimat berikutnya biar semakin paham. Wahada kursiyi. Mana mubtada'nya? Di buku bisa dilihat. Wah, Wahada. Nah, hadza ya. Wa Has- itu dia menjelaskan dan ya. Artinya dan ya. Dia seperti koma. Tahu koma ya, Ummahat? Koma itu kalau di rumah sakit nggak bangun-bangun ya. Koma ya namanya. Bukankah begitu? Sepakat. Hah? Koma begitu ya. Nah, kalau sudah garis namanya titik ya. Nuktah ya. Garis. Maksudnya titik udah meninggal ya, udah berhenti. Ya. Koma. Wa itu menjelaskan sama dengan wa ya. Sama dengan koma ya. Wa itu. Ya. Hadza kursi berarti hadza mubtada. Kabarnya apa? Kursi. Kursi. Ya. Kursi. Yang tadi Ibu Esa bingung adalah ma'rifah dan nakirah. Betulkah begitu? Enggak sih Ustadz, kalau yang Ma'rifah insya Allah paham. Yang Terus? nakirah juga. Cuma yang ini tadi penerapan apa mubtada yang penjelasan ini yang di papan tulis Ustadz. Yang ini mubtada'nya hadza baiti, maksudnya begitu. Ini mubtada, ini khobar. Kenapa ini bisa menjadi khobar gitu ya? Meskipun dia isim ma'rifah. Iya. Kenapa dia bisa menjadi khobar meskipun dia adalah isim ma'rifah? Karena kaidahnya yang diawali
dengan isim ma'rifah, maka setelahnya meskipun isim ma'rifah bisa dikatakan adalah khobar. Karena mubtadanya udah ada gitu ya Ustadz ya, haza gitu. Iya, mubtadanya sudah ada ya. Tapi ada tapinya nih, Umahan. Kan ini kan Ibu Esa udah mulai paham ya. Kita buat nggak paham lagi nih. Sedikit. Masya Allah. Ya, biar jadi tantangan ya. Hadza baiti. Nah, ini kan nih isim ma'rifah, nih isim ma'rifah. Mana yang kita ambil yang ini mubtadanya? Ya, kalau kalimatnya cuman hadza baiti. Ini disambung ya, anggap saja ini disambung hadza baiti. Tapi kalau dia ditambahkan hadza baiti jamilun. Nah, karena ada isim nakiro di akhir, maka yang tadinya ini khobar dijadikan mubtada. Karena sama-sama ma'rifah. Karena ketemulah temannya ini yang namanya isim nakiroh tanwin. Dia adalah khobar. Bisa dipahami Ibu Esa? Paham Ustadz, Insya Allah. Paham insya Allah. Ya, ternyata alhamdulillah ya bisa memahami. Karena ini adalah pelajaran yang basic ya. Dengan kalimat atau penjelasan yang lebih sederhana. Nah, kita lanjutkan demikian ya sampai satu paragraf ini ya. Wahada maktabi. Apa artinya wahada maktabi? Dan ini meja. Dan ini mejaku. Meja Meja. saya. Meja saya, meja milik saya, meja milik aku. Wah, banyak ya penerjemahannya. Ya. Nah, mana mubtadanya, mana khobarnya? Haza. Hadza mubtada, khobarnya maktabi. Maktabi sahih. Ya. Dalam khobar ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Latihan terus nih kita di sini. Nah, berikutnya saati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Artinya dulu. Jam saya Jam saya dan pena saya dan dan buku saya di atas meja. Di atas meja. Jam saya dan pena saya dan buku saya ada di atas meja. Pertanyaannya, ini susunan apa? Mudhof. Semua kalimat ini saati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Nah, kok bingung lagi? mubtada Ada khobar. khobar Ustaz. Ya Allah, iya betul. Ya, kenapa buat bingung Ummahat? Ya, semua ini mubtada khobar. Mau nanti pembahasannya wahakibati tahtal maktabi mubtada khobar juga. Nafidatu hurufati maftuhatun mubtada khobar juga. Cuman di dalam mubtada khobar, nah baru ada penjelasannya. Ya, saati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi adalah susunan mubtada khobar. Mana mubtadanya? Pertanyaannya itu. Saati wa Saati wa qalami qalami wa Qalami wa kitabi. kitabi. Sahih, Masya Allah. Sudah mulai terbaca ya. Mubtadanya saati wa qalami wa kitabi. Ya, karena ini adalah isim ma'rifah semua nih. Ya, saati, saat ditambahkan ana, kolam ditambahkan ana, kitab tambahkan ana. Itu adalah isim ma'rifah. Jadi otomatis mubtada semuanya. Ya, ada alal maktabi. Alal maktabi apa? Khobar. 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 Oh, Ustadz, khobar itu kan harusnya nakira, tapi ada alif lam nih al-maktabi. Ya, jadi khobar itu yang nakiro kalau dia berdiri sendiri. Ya, kalau dia kemasukan huruf jar, kalau dia kemasukan mudhof wa mudhofun ilaih, maka sebagaimana dia mengikuti susunan mudhof wa mudhofun ilaih, susunan apa namanya huruf jar seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. insyaallah. Himna insyaallah. Insyaallah. Jadi alal maktabi artinya di atas meja. Mejanya udah ketahuan. Semua orang tahu membicarakan tentang mejanya si orang ini ya yang menceritakan rumahku.
Kalau ala maktabin, boleh tidak? Boleh. Tapi artinya menjadi rancu. Jamku, penaku, dan bukuku di atas meja. Nggak tahu di atas meja siapa. Meja bapaknya mungkin, meja ibunya mungkin. Ya, atau meja tetangganya. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, kalimatnya tidak tepat. Ya. Kalau alal maktabi atau ala maktabi pakai alif lam, pakai alif lamnya hilang tapi pakai domir. Nah, maktabi seperti itu. Ya, artinya mejaku, di atas mejaku. Seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Fahimna Nah, insyaallah. insya Allah. Insyaallah. Ya. Di dalam mubtada ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ada banyak mudhaf wa mudhafun ilaihnya. Saati yang pertama, wa qalami dan kitabi seperti itu. Ya, di dalam khobar ada apa? Ada huruf jar dan isim apa? Isim ma'rifah. Yang Mak- berkasroh namanya Majrur. isim apa? Majrur. Isim majrur. majrur. Ya. Kan kita bicara susunan nih. Nama susunannya adalah huruf jar dan isim majrur. Dia temannya itu. Ya. Dzaraf dan isim majrur. Karena dia menjadi kasroh. Semua kata yang menjadi kasroh namanya isim majrur. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insya Allah. Ya. Berikutnya wahaki bati tahtal maktabi. Artinya apa, Umar? Tas saya di bawah meja. Di bawah meja. Di bawah meja. Ya. Susunan apa nih? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Iya. Mubtada khobar. Betul. Langsung cepat ya. Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Wa hakibati. Hakibati. Akibati. Khobarnya yang mana? Tahtal Tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Di dalam mubtada ada apa? Langsung jawab. Mudhaf wa mudhafun ilaih. mudhaf wa ilaih. mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, di dalam khobar ada apa? Isim Dzaraf. majrur. Isim majrur. Dzaraf dulu. Zorof dulu ya. Dzaraf dan isim majrur. Tahta Isim itu majrur. artinya kan di bawah. Ya. Ciri-ciri, nih, ini bonus ya, pengayaan materi. Ciri-ciri dzaraf biasanya harokat akhirnya fathah. Biasanya. Ayo lihat deh. Amama, tahta, apalagi ma'a, Janiba. ba'da, janiba, waro'a, khalfa, apalagi banyak ya. Ba'da dan qobla. Ciri-cirinya fathah. Ya. Ciri-cirinya pada umumnya ya, tapi tidak semua. Ada juga yang lain. Ya. Seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insya Allah. Allah. Ya. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nah, ini susunan apa, Umar? Artinya dulu apa artinya? Jendela kamarku terbuka. Jendela apa? Kamarku. Kamarku terbuka, sahih. Nah, ini menarik nih di kalimat ini. Mohon pahami susunannya ya. Ini susunan apa namanya, Umar? Mubtada khobar juga kan? Iya, betul sekali. Ya, nafidhatu ghurfati. Mana mubtada'nya? Nafizatu Gurfati. Tun Gurfati. Hah? Nafizatu Gurfati. Iya. Nafidhatu ghurfati itu namanya mubtada'nya ini. Khabarnya Maftuhun. kok maftuhun? Maftuhatun. Maftuhatun ya. Tahu dari mana? Karena dia nakirah, ingat. Nah, yang ada nakirahnya ghurfati kan ma'rifah. Berarti dia mubtada nih. Ini namanya khobar. Pertanyaannya, di dalam mubtada ada apa nih? Nafidhatu. Ingat loh, ini harokatnya tu ya. Ghurfati. Seperti susunan apa ya? Ingat nggak? Kepemilikan.
ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mumtaz. Masya Allah. Mana mudhafnya? Ghurfati. Ghurfati. Nafidatu. Betul, betul. Jadi dia ada dua mudhaf-mudhafun ilaihnya. Yang pertama Iya. ini ya. Heeh. Nafidatu adalah mudhaf. Betul. Ya, mudhaf. Ya. Nah, terus mudhafun ilaihnya apa? Yang mana? Ghurfati. Ghurfati. Ini namanya mudhafun ilaihi. Ya, Ghurfatinya juga mudhofun ilaih ya Ustaz. betul sekali. Di dalam mudhafun ilaih ada ghurfah, itu adalah mudhaf, dan Domir ana domir ana itu adalah mudhafun ilaih. ilaihi. Kok berlibet-libet ya Ustadz ya? Nah, itu tujuannya adalah memahami arti dari susunan. Nafidah artinya kan jendela. Jendela milik rumahku ya terbuka. Ya, kalau kita petakan satu persatu jendela kamar ya, Afan. Jendela milik kamar milikku. Karena miliknya ada dua tuh. Ya. Kalau kita petakan satu persatu ya, diperinci satu persatu ya. Jendela milik kamar. Kamarnya milik siapa? Kamarku. Kamar Iya, saya. kamar saya, milik saya, kan begitu. Jadi ada double mudhaf wa mudhafun ilaih. Pahim tunna insyaallah? Pahim insyaallah. Ya, ini Ibu Esa yang pahimna. Yang lain bagaimana? Ibu Dede, Ibu Sepertinya sederhana tapi begitu dibedah panjang lebar ya. Iya. Ya, memang luar biasa bahasa Arab itu. Ini baru secuil ya dibandingkan dari berjuta-juta yang ada di dalam ilmu bahasa Arab ya. Baik. Ibu Runi bisa dipahami, Ibu Teta ya, Ibu Vina izin menyimak ya. Nah, ya, ummahat yang lain mudah-mudahan yang menyimak bisa memahami dengan baik ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa di grup ya kalau tidak sempat di Zoom ini. Baik ya. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan ummahat? Ya, sedikit informasi ya sebelum nanti kita lanjut lagi agar kita rileks sebentar, sedikit informasi bahwa di pekan depan insya Allah akan ada pekan depan ya, bukan bulan depan, pekan depan jadinya dipercepat. Pekan depan ya mohon izin untuk Bu Rina bahwa nanti akan ada ummahat yang lain ya, ibu-ibu. Salah satu ibu yang masuk di kelas gym yang sudah 6 tahun belajar itu nanti akan ada praktek mengajar di kelas D ya. Judulnya tentang mubtada khobar, menjelaskan tentang apa itu mubtada khobar menurut ibu yang bersangkutan nanti ya, untuk bagian dari penilaian ikhtibar ya, ujian mereka. Jadi nanti ummahat mendengarkan seperti Ana menjabarkan, nanti ibu yang bersangkutan akan menjabarkan tentang definisi mubtada khobar. Setelah itu mohon disiapkan pertanyaan yang banyak ya, ummahat ya. Persiapkan pertanyaan yang banyak. Yang ummahat memang nggak tahu atau ngetes nggak apa-apa. Ya. Ibu Esa misalkan udah paham mubtada khobar, tanyakan lagi aja nggak apa-apa. Biar lebih detail, lebih paham. Ya, atau ada ilmu baru mungkin karena kan kita tidak membatasi ya. Mubtada khobar itu kan luas sekali. Mungkin ada pengayaan materi, ada di penjelasan ibu yang bersangkutan insya Allah di pekan depan, namanya Ibu Evi Ratnawati, nanti akan praktek mengajar di kelas D. Jadi mohon kesediaannya untuk hadir tepat waktu ya ummahat. Insya Allah beliau akan hadir
dengan baik dan itu informasinya. Itu. Baik. Untuk tugas, boleh ya saya berikan tugas Umahat? Tidak ada respon, sepertinya tidak boleh ya dikasih Boleh tugas. Ustadz, Boleh, Ustadz. Ya, boleh boleh. Ustadz. Baik. Kalau begitu tugasnya adalah membuat cerita. Membuat apa, Umahat? Nggak jelas Ustadz, apaan? Eh, Cerita. 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 Cerita seperti ini, baiti. Ya. Satu paragraf, Ustadz. Satu paragraf minimal 3 baris. Nggak usah 3 baris, 2 baris saja. Ya. 2 baris yang ada di buku Umahat ya. Tapi jangan dibesar-besarkan tulisannya. Ya. Sesuai dengan garisnya. Kalau dibesar-besarkan itu cara anak SD dulu tuh begitu. Buat cerita ya. Jadi mohon buat cerita ya minimal 2 baris ya. Isinya tentang bebas ya, Umahat berkreasi tapi menggunakan bahasa Arab ya. Melatih kalimat-kalimat bahasa Arab yang Umahat sudah pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-10. Ya. Ngikutin juga boleh, tapi tidak boleh sama. Misalkan ini kan baiti ya, ganti. Misalkan madrasati. Nah, contoh, ya kan? Atau baiti jannati, boleh. Ya, boleh. Ya. Dan lain sebagainya. Atau sodikoti, apa arti sodikoti? Umahat. Sahabat ya. Sahabatku, ya menceritakan sahabatku. Ya kan, siapa tahu kan Umahat menceritakan sahabatnya sendiri. Ya, tapi dalam kebaikan ya, ceritanya nggak boleh dalam keburukan. Ya, Gibah nggak dong boleh. Ustadz. Kalau gibah itu nggak diketahui oleh orang yang kita gibahi. Ya. Kalau di depan mata kita ada orangnya terus kita gibahi, namanya bukan gibah. Ya, itu namanya penghinaan. Ya, nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, boleh mengikuti di sini boleh. Dengan kosakata lain juga boleh. Tapi susunannya harus diingat. Susunan mubtada khobar semua. Susunan mubtada khobar semua. Diingat-ingat susunannya, dipelajari kembali, murojaah, apa namanya, susunan-susunan yang telah lalu, ada naat man'utnya, ada mudhaf-mudhafun ilaihnya, ada huruf jarnya, ya dikombinasikan saja. Ya, kalau salah gimana Ustaz? Ya, namanya belajar. Namanya belajar. Kenapa kadangkala kita koreksi, kita kasih nilai 100, kadang kita kasih nilai 99 tanpa dikoreksi. Karena kita berusaha untuk mengambil hati umat untuk tetap optimis. Ya, mungkin salahnya salah dikit, tapi kalau mau minta dikoreksi detailnya, tanyakan saja umat di WA gitu ya. Nah, ketika menyetorkan, tulis saja ya, ini yang dikoreksi yang mana Ustadz buat jadi bahan perbaikan ya. Kalau sudah parah kesalahannya baru ada koreksi-koreksi seperti itu. Pahim tunna insya Allah? Fahim, nah, insya Allah. Insya Allah Ustadz. Insya Allah ya. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Umahat. Kita sampai paragraf pertama dulu ya, silakan. Kalau zorof di awal dengan huruf jar, dia jadi majrur atau tetap? Nah, ini menarik juga ya. Bedanya huruf jar dengan zorof, kalau huruf jar dia bagian dari susunan mabni. Mabni itu artinya tetap ya, dia nggak boleh berubah. Ya, tapi kalau zorof ketemu huruf jar, dia jadi kasroh juga. Ya, contoh
apa namanya? Fi amamil masjidi. Fi amamil masjid, atau dalam surat ayat kursi ya. Ayat kursi apa ayat apa itu? Min tahtihal anhar. Oh, dalam beberapa ayat ya. Min tahti. Apa artinya? Tahta, jadi tahti. Nah, kita kan di bawah ya. Di bawah ya, betul ya? Nah, di bawah. Tapi karena ketemu min jadi tahti. Nah, jadi dzaraf itu dia boleh berubah. Harokatnya cuma dua, tahta atau tahti, fathah atau kasrah, nggak ada domah. Dzaraf itu tidak ada yang domah, ya. Bisa dipahami? Oh, selalu ya berarti Ustadz ya. Selalu. Tapi kalau dibalik nggak bisa. Kalau dibalik tahta mini nggak bisa. Mini nggak bisa. Tahta min misalkan di bawah dari, ya. Tetap min itu dia mabni, nggak bisa berubah. Sama seperti hadza, hadhihi, isim isyarah, domir, huwa, ya. Itu perbedaan dari dzaraf dan huruf jar. Kembar tapi tak sama. Ya, kembar tapi beda. Itulah yang namanya huruf jar dan dzaraf. Huruf jar dzaraf kembar sama, mirip. Karena apa? Karena dia mengkasrokan harokat setelah kata dzaraf dan huruf jar. Tapi dalam sisi lain, ya, dzaraf bisa dikasrahkan juga karena sebab huruf jar. Tapi huruf jar tidak bisa dikasrahkan karena sebab dzaraf. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, pahimna insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, maafi soal ya, insyaallah Ummahat. Insya Allah. Insyaallah. Tayyib. Nanti di pekan depan kita mendengarkan ini ya, apa namanya, latihan mengajar dari kelas C ya, dari kelas C ke kelas D nanti insyaallah Ummahat. Ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ini ya yang bisa Ana sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita untuk dapat hadir meskipun hanya menyimak saja, ya. Karena hadirnya kita itu sudah minimal dapat pahala, meskipun mungkin hanya menyimak, meskipun mungkin pahamnya hanya 50%, minimal sudah dapat pahalanya insyaallah taala. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, kita akhiri pada pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.